Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan bersama staf, yang saya hormati juga Ibu Imelda Manurung selaku dosen mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya Patricia De Rosali Tanii dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan surveillance epidemiologi demam berdarah dengue di Puskesmas Sasi tahun 2020. Sebelum kita masuk pada laporan surveillance epidemiologi demam berdarah dengue, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang demam berdarah dengue. Menurut WHO, dengue hemorrhagic fever atau DHF atau demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi salah satu dari 4 tipe virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragik. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda pendarahan kulit berupa bintik pendarahan atau ruam atau purpura. Kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan atau syok. Berikut etiologi dari demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4 yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue dari penderita demam berdarah lainnya. Penyakit DBD tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Penderita menjadi infektif bagi nyamuk pada saat viremia, yaitu beberapa saat menjelang timbulnya demam hingga saat masa demam berakhir. Biasanya berlangsung 3-5 hari. Masa inkubasi penyakit DBD yaitu periode sejak virus dengue menginfeksi manusia hingga menimbulkan gejala klinis antara 3-14 hari, rata-rata antara 4-7 hari. Nyamuk Aedes aegypti menjadi infektif 8-13 hari sesudah menghisap darah penderita DBD sebelumnya. Selama periode ini, nyamuk Aedes yang telah terinfeksi oleh virus dengue ini akan tetap terinfeksi selama hidupnya dan berpotensi menularkan virus dengue kepada manusia yang rentan lainnya. Berikut faktor penularan DBD. Ada 3 faktor penularan DBD. Yang pertama, host. Manusia merupakan host dari penyakit demam berdarah dengue. Khususnya kelompok usia anak-anak cenderung lebih rentan dibandingkan kelompok usia lainnya. Salah satu penyebabnya adalah faktor imunitas anak yang relatif lebih rendah dibanding kelompok umur yang lain. Faktor penularan yang kedua adalah agen. Agen dari penyakit demam berdarah dengue ada 2. Yang pertama, virus dengue. Penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue dari genus Flavivirus, di mana manusia dan monyet sebagai reservoir. Virus ini berasal dari famili Flaviviridae. Agen yang kedua yaitu vektor DBD. Penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor penularan yang ketiga adalah environment.
Nyamuk Aedes aegypti sangat suka berkembang biak di genangan air yang bersih yang tidak berkontak langsung dengan tanah. Vektor penyakit demam berdarah banyak bertelur di genangan air yang terdapat di sisa-sisa kaleng bekas, tempat penampungan air, bak mandi, bak bekas, dan lainnya. Peningkatan signifikan populasi larva nyamuk adalah pada saat musim hujan. Berikut kita masuk pada proses laporan surveillance DBD di Puskesmas Sasi. Yang pertama, pengumpulan data surveillance. Jenis data yang digunakan dalam surveillance ini adalah data sekunder di mana pengambilan datanya melalui UPT Puskesmas Sasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Yang berikut cara pengambilan data. Cara pengambilan data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Proses selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Data yang sudah terkumpul dari kegiatan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan chart. Penggunaan komputer sangat diperlukan untuk mempermudah dalam pengolahan data, di antaranya dengan menggunakan program atau software seperti Excel dan Word. Analisis data merupakan langkah penting dalam surveillance epidemiologi karena akan dipergunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta tindakan pencegahan dan penanggulangan. Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan membandingkan data bulanan atau data tahun-tahun sebelumnya sehingga diketahui ada peningkatan atau penurunan dan mencari hubungan penyebab penyakit demam berdarah dengue dengan faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue. Berikut adalah distribusi penderita demam berdarah dengue di Puskesmas Sasi per tahun 2017 sampai 2020. Berdasarkan grafik di samping, terjadi peningkatan jumlah penderita demam berdarah dengue secara signifikan atau terjadi KLB pada tahun 2018, di mana meningkat jauh menjadi 363 penderita atau kasus DBD dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 355 kasus DBD menjadi 8 kasus DBD dan pada tahun 2020 terdapat 34 laporan kasus DBD di Puskesmas Sasi. Yang berikut distribusi penderita DBD di Puskesmas Sasi berdasarkan jenis kelamin per tahun 2017 sampai 2020. Peningkatan yang signifikan pada jenis kelamin laki-laki terjadi pada tahun 2018, di mana meningkat jauh sebesar 202 penderita DBD berjenis kelamin laki-laki, dan peningkatan pada penderita DBD berjenis kelamin perempuan di tahun 2018 sebesar 161 penderita. Tampak terjadi KLB pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2019 terlihat cukup seimbang antara penderita berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020 jumlah penderita berjenis kelamin perempuan 2 kali lebih banyak dari penderita laki-laki dengan jumlah kasus sebesar 14 kasus. Berikut kita lihat distribusi penderita DBD di Puskesmas Sasi berdasarkan umur per tahun 2017 sampai 2020. Pada diagram di samping bisa dilihat kelompok umur 20 sampai 40 tahun menempati tingkat tertinggi penderita DBD di setiap tahunnya dan peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018. Untuk kelompok umur 0-1 tahun menempati tingkat terendah penderita DBD di setiap tahunnya.
Selanjutnya, distribusi penderita DBD di Puskesmas Sasi berdasarkan tempat per tahun 2017 sampai 2020. Berdasarkan diagram di samping, Kelurahan Mobeli 2 menempati tingkat tertinggi penderita DBD di sepanjang tahun 2017 sampai 2020, yaitu sebanyak 86 kasus. Kelurahan Bansone menempati tingkat terendah penderita DBD sepanjang tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 7 kasus. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 di setiap kelurahan terbanyak terjadi DBD di tahun 2018. Proses selanjutnya yaitu interpretasi data. Interpretasi data DBD merupakan pemberian deskripsi atau narasi pada suatu hasil analisis data agar data tersebut menjadi bermakna dan menghasilkan informasi epidemiologi. Peningkatan jumlah kejadian DBD di Puskesmas Sasi diduga kuat berhubungan dengan faktor perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang masih buruk. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan menggantung pakaian di rumahnya setelah digunakan, biasanya digantung di belakang pintu kamar atau pintu lemari pakaian, bahkan di dinding dari dalam ruangan rumah, misalnya di dinding kamar, ruang keluarga, dan terkadang di belakang pintu kamar mandi, serta ada yang membiarkan pakaian berserakan di tempat tidur. Pakaian yang sering digantung merupakan tempat yang disukai oleh nyamuk untuk hinggap dan beristirahat. Proses yang terakhir adalah diseminasi atau penyebarluasan informasi dan umpan balik. Data akan disebarluaskan kepada masyarakat setiap 1 bulan 1 kali di masing-masing kelurahan, diupayakan promotif dan preventif dengan cara pertemuan lintas sektor. Pertemuan lintas sektor biasanya dihadiri oleh kader, RT, RW, pihak kelurahan, camat, atau bagian surveillance sendiri yang melakukan penyampaian secara langsung kepada masyarakat lewat presentasi. Dan data kasus penyakit aware setiap minggu atau STP akan dilaporkan ke Dinas Kabupaten Timur Tengah Utara melalui via WhatsApp. Baik, sekian dari hasil presentasi laporan surveillance epidemiologi penyakit demam berdarah dengue di Puskesmas Sasi tahun 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.